Jadi, misalkan fasanya oksigen dari fasa cair kemudian berubah menjadi fasa gas. Berarti dari situ selain mengubah fasanya menjadi saturated liquid, kemudian akan juga berlaku kalor laten untuk menjadi saturated vapor, kemudian berubah menjadi superheated. Nah, ini yang harus Anda pastikan. Kita tahu oksigen di temperatur 25 derajat Celcius. Fasanya apa? Oksigen pada 25 derajat Celcius. Fasanya apa? Stefani. Stefani monitor. Halo Stefani, Stefani Bu. ada? Ada, Bu. Oke. Stefani, oksigen pada 25 derajat Celcius. Fasanya apa? Gas, Bu. Dari mana Anda tahu 25 derajat Celcius fasanya gas? Ada yang bisa bantu? Dio. Dio monitor? Hadir, Bu. Halo Dio. Dio monitor, oke. Dari mana? Tadi dikatakan Hadir, Bu. sama Stefani fasanya gas. Dari mana Anda mengkonfirmasi bahwa 25 derajat Celcius fasanya gas? Tergantung tekanan, Bu. Ya? Dari mana? Tergantung tekanannya, bukan, Bu? Anda cek di tabel yang kemarin kita lihat normal boiling point. Cek di tabel normal boiling point. Di situ, pada temperatur yang diberikan, itu dia fasanya apa. Nah, kalau temperaturnya ada di atas normal boiling point, berarti dia sudah berada pada fasa gas. Tapi kalau masih ada di bawahnya, maka dia berada pada fasa liquid. Tapi kita tahu, jadi ini untuk senyawa-senyawa yang mungkin kalian tidak familiar, Anda bisa cek pakai tabel yang kemarin. Jadi Anda lihat di sini, oke, ini familiar ya, oksigen di 25 derajat Celcius berarti dia berada pada fasa gas. Sehingga total kalor Anda bisa lakukan ini entalpi yang digunakan hanya untuk perubahan temperatur pada satu fasa. Jadi dia akan gunakan sebagai panas sensibelnya, entalpinya. Jadi Anda bisa pakai CPDT, CP-nya CP apa? CP oksigennya CP apa? Tiffany. Tiffany monitor? Iya, hadir, Ibu. Oke, hadir. Anda lihat, untuk mencari oksigen, perubahan dari 25 derajat delta H oksigen 25 derajat sampai 200 derajat Celcius. Anda pakai CP-nya CP apa? Pakai CP tabel berapa? Oh, pakai Pakai tabel apa? tabel yang gas, Ibu. Hmm? Pakai tabel yang 3A yang gas, Ibu. Nah, untuk nyari CP-nya, CP Anda pakai tabel berapa? Tabel 3A. Tabel 3A. Tabel 3A, oke, cari senyawanya oksigen, ABC-nya. Kemudian, di sini dipakainya integralnya, pakai integral penuh atau bisa pakai integral temperatur rata-rata. Pakai yang temperatur rata-rata, Ibu.
Pakai temperatur rata-rata. Pakai temperatur rata-rata, Anda pakai temperatur berapa, Divani? Untuk nyari delta hanya pakai integrasi dengan integrasi CP fungsi T atau pakai CP pada temperatur rata-rata. Yang CP integrasi, Bu. Integrasi penuh. Alifa Dewi Kirana. Alifa? Alifa Hadir, Bu. Dewi Kirana monitor. Oke, hadir. Silakan. Untuk mencari delta hanya pakai tadi dikatakan pakai tabel 3A. Nah, pakai tabel 3A-nya Anda lakukan integrasi dengan syarat batas atau Anda gunakan delta H-nya dari CP temperatur rata-rata. Alifa? Halo Alifa? Pakai integral CPDT, Bu. Pakai integral CPDT. Kenapa pakai integral CPDT? Enggak pakai integral temperatur rata-rata. Tidak pakai Karena CP temperatur delta rata-rata. T-nya lebih dari 50 derajat. Oke, karena delta T-nya lebih dari 50 derajat Celcius. Oke, berikutnya jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kalau dari sini entalpi dari saturated steam-nya. Kan dikatakan menggunakan saturated steam ya. Saturated steam kemarin kita ubah menjadi 20 bar. Saturated steam 20 bar. Saturated steam. Untuk steamnya pakainya apa? Kalor yang dipakai untuk memanaskannya kalor apa? Ada yang bisa jawab? Kalor yang dipakai untuk memanaskannya apa? Kalor laten, bukan Bu? Kalor laten. Kalor laten. Anda tahu kalor latennya pakai tabel berapa untuk menghitung kalor latennya? Delapan B. Oke. Nah, ini ada beberapa yang harus Anda highlight ketika kalian bekerja dengan double pipe heat exchanger. Di situ adalah pastikan bahwa fasa yang dipanaskan itu Anda harus ketahui dia fasanya apa. Kalau dia terjadi perubahan fasa berarti nanti kalor yang digunakan itu akan digunakan untuk meningkatkan suhu sampai saturated, berikutnya digunakan untuk mengubah fasanya, berikutnya digunakan untuk mengubah temperaturnya. Jadi panas sensibel, panas laten, dan panas sensibel kembali. Itu kalau dia fasa tidak berada dalam satu fasa. Nah, terus kemudian Anda pastikan kemarin kalau transfer panas, pastikan prosesnya bisa berlangsung, yaitu temperatur pemanasnya harus lebih besar, lebih tinggi dari temperatur media yang dipanaskannya. Kemudian Anda juga lihat seringkali kadang di dalam penggunaan dari saturated steam ketika terjadi kondensasi itu tidak semuanya terkondensasi. Kalau di sini kan dari saturated liquid
dari saturated vapor uap pada 20 bar semuanya akan diubah menjadi fasanya akan menjadi 100% fasa liquid. Nah, ada kalanya di sini ada sebagian uap yang masih lolos di steam trap itu. Jadi ketika keluar itu selain kondensat juga ada steam yang terbawa lolos keluar. Nah, itu yang dikatakan steam basah, berarti akan ada berapa persen steam yang keluar. Jadi tidak semua terkondensasi, masih ada fasa steamnya, sehingga itu akan mengurangi kalor yang bisa dilepaskan. Nah, ini untuk pembahasan untuk soal 718. Masih ada pertanyaan untuk soal ini? Berikutnya juga dengan efisiensi yang ada, efisiensinya kemarin 85%. Adanya efisiensi 85% akan berdampak pada kalor yang steam yang diperlukan itu akan menjadi lebih besar karena dia akan ada sebagian steam yang lolos ke lingkungan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bu. Ya, silakan. Nah iya Bu, mau nanya terkait efisiensi gitu. Jadi kalau misalkan kita udah dapat FS nih Bu, nah itu kan dinyatakan sebagai FS aktual atau FS teori Bu gitu. Soalnya kalau ada efisiensi kan nanti bakal jadi FS aktual sama dengan teoritis dibagi efisiensi sehingga menghasilkan nilai FS yang lebih tinggi gitu Bu. Nah yang Ya. jadi perbingungan kadang kan efisiensi 85%, ya aku mikir apakah FS-nya dikali 85 atau dibagi gitu Bu. Kira-kira dibagi apa dikali? Nah rata-rata pendapat teman-teman adalah dikali Bu. Cuma dari Dika Coba, sendiri dibagi. FS yang Anda dapatkan itu kalau misalkan FS yang Anda dapatkan dari perhitungan, laju alir steam yang Anda dapatkan dari perhitungan, itu laju alir steam pada kondisi berapa, efisiensi berapa persen? Kalau yang didapatkan 100 berarti Bu. Didapatkan ketika efisiensi 100%. Apa artinya ketika efisiensi sama dengan 100%? Ketika semua kalor terdistribusi secara sempurna, tidak ada yang terbuang ke lingkungan. Terdistribusi secara sempurna kemana? Dari steam ke oksigen. Efisiensi 100% berarti seluruh kalor yang dilepas oleh ketika terjadi kondensasi, itu kan terjadi steam melepaskan kalor kan, karena terjadi perubahan fasa dari fasa uap menjadi fasa liquid. Berarti dia akan melepaskan kalor. Nah, kalor yang dilepas, kalau efisiensi 100%, itu kalor yang dilepas semuanya akan diterima oleh media yang dipanaskan. Jadi itu yang dikatakan prosesnya adiabatik. Jadi antara shell and tube-nya itu tidak ada panas yang lepas ke lingkungan. Nah, dalam hal proses insulasi tidak sempurna, maka ada sebagian kalor yang dilepas tadi tidak semuanya dipindahkan ke oksigen, tapi ada yang dilepas ke lingkungan, yaitu sebesar 15%. Nah, kalau fenomenanya seperti itu, berarti untuk memanaskan oksigen pada temperatur yang sudah ditetapkan, itu kira-kira steamnya lebih besar atau lebih kecil? Kebutuhan steamnya lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan ketika efisiensinya 100%? Kalau pernyataannya seperti itu, yang dibutuhkannya lebih besar Bu, karena kan untuk menutupi yang terdistribusi keluar itu. Oke.
Kalau lebih besar, berarti Fs aktual itu Fs teoritis dibagi efisiensi atau Fs aktual itu sama dengan Fs teoritis dikalikan efisiensi? Teoritis dibagi efisiensi, Bu. Teoritis dibagi efisiensi. Terjawab? Iya, berarti itu ya, Bu ya. Teoritis dibagi efisiensi ya. Loh, enggak, Anda pahami fenomenanya enggak? Gimana, Bu? Anda paham fenomenanya enggak? Kenapa dibagi, kenapa harus dibagi, atau kenapa harus dikali? Itu ketika Anda lihat dari fenomenanya. Dibagi apa dikali? Fs aktual itu Fs teoritis dibagi efisiensi atau Fs aktual itu sama dengan Fs teoritis kali efisiensi? Dikali ya, Bu ya. Fs Hmm? Fs teoritis dikali efisiensi. Kalau Fs aktual itu sama dengan Fs teoritis dikali efisiensi, berarti Fs aktualnya lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Lebih kecil. Dari fenomena yang tadi dijelaskan, kalau terjadi heat loss ke lingkungan, berarti kebutuhan steamnya lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar, Ibu. Lebih besar. Ya, Jadi ya. gimana? Baik. Jadi kesimpulannya adalah aktual sama dengan teoritis dibagi efisiensi. Oke, jadi ini bukan masalah hafal dibagi atau dikali, tapi Anda paham tentang fenomena fisiknya. Bisa difahami? Iya, Bu, dapat dimengerti. Terima Oke, kasih ya, Bu. sama ada yang lain? Ada yang lain? Jadi ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan bagaimana kalau terjadi efisiensi tidak 100%. Kemudian Anda pastikan perubahan fasa yang ada itu apa saja. Apakah dia hanya berubah fasa dari saturated ke liquid atau dia tidak 100% berubah menjadi liquid untuk pemanasnya, artinya tidak terkondensasi sempurna. Berarti itu di keluaran, kalau tadi yang masuk itu adalah saturated steam, berarti yang keluar itu adalah wet steam. Anda lihat kalau wet steam itu adalah campuran dari vapor dan liquid. Nah, semakin banyak vapornya, semakin banyak kualitas steamnya makin tinggi, wet steam tersebut memiliki fasa uap yang lebih tinggi, berarti kalor yang digunakan untuk memanaskan panas laten yang dihasilkan dari kondensasi itu akan menjadi lebih kecil. Kemudian untuk media pemanasnya pastikan bahwa perubahan hanya terjadi pada satu fasa atau Anda harus cek ini ada berapa fasa perubahan, apakah dia perubahan seperti tadi dikatakan kalau misalkan air dari 25 derajat Celcius, jadi ini yang dipanaskannya bukan oksigen misalkan, air dengan air dari 25 derajat Celcius menjadi 200 derajat Celcius pada tekanan atmosferik. Nah, itu Anda harus pastikan panas yang terlibat itu apa saja, karena Anda tidak bisa gunakan CPDT secara langsung, tapi Anda harus pecah-pecah CPDT liquid untuk sampai dengan saturated, yaitu sampai dengan 100, kemudian kalor latennya, kemudian dari 100 menjadi 200. Nah, total kalor yang diperlukan itu adalah CPDT dari yang pertama, entalpi yang pertama, yaitu untuk mencapai saturated liquid, kemudian kalor laten, kemudian superheated. Nah, dari mana Anda tahu apakah itu terjadi perubahan fasa atau berada dalam satu fasa? Cek di normal boiling point-nya. Bisa dipahami? Oke, satu lagi. Untuk tugasnya nanti kita bahas, sekalian saya akan review untuk semuanya sebelum nanti hari Rabu ujian. Tolong dipelajari untuk soal 7.2.
2, 3. Soal 7, 2, 3 serta soal 723 dia amonia, di situ ada tabel 71 dan tabel ya tabel 71 untuk superheated amonia. Ada yang ingin ditanyakan? Masih ada pertanyaan? Silakan Anda pelajari. Saya berikan waktu 20 menit untuk melihat sekiranya apa triki-trikinya di sini. Baru kemudian nanti 10 menit Anda baca, kira-kira kebayang nggak gambarannya. Baru kemudian nanti saya masuk lagi. Jika ada pertanyaan, silakan. Atau mau langsung nanti pas hari Selasa. Ini Anda pelajari dulu. Ibu maaf, mau Ya. tanya kalau untuk kalor laten itu di steam table tuh di sebelah mana ya Bu ininya? Kalor laten untuk steam table ada di mana? Ada yang bisa jawab? Anda pakainya tabel berapa? Ada yang bisa jawab? Nyari kalor laten pakai tabel berapa? Nggak ada yang tahu? 45 yang join di sini. Untuk nyari kalor latennya dari mana? Sorry, kalor laten apa ini? Yurdika. Halo Yurdika, yang ditanyakan kalor laten Kalor apa? laten oksigen Ibu yang tadi yang Oh, sebelumnya kalor kan saya laten nanya. oksigen. Oke. Ya. Kalau kalor laten steamnya tahu? Pakai tabel mana? Yurdika? Ibu tabel 3A bukan, tapi soalnya di 3A nggak ada suhunya Ibu. Hmm? Kalau normal boiling point itu ada suhunya nggak? Kalor laten pada normal boiling point. Di situ ada suhunya Ada nggak? Ibu. Suhunya di mana? Suhunya di berapa? Suhunya di titik di normal apa sih yang disebut dengan normal boiling point? Titik didih pada 1 atmosferik Ibu. Titik didih pada 1 atmosfer. Titik didih pada 1 atmosfer untuk oksigen itu di suhu berapa? 90 Kelvin. 90 Kelvin. Berarti kalau di sini diberikan 25 derajat, itu dia fasanya apa? 90 Kelvin itu berapa derajat Celcius? Oke, nanti dicek ya. Oke, nanti dicek ya. Jadi Minus 90%. 183 Ibu. Ya. Jadi kalau 25 derajat fasanya apa? Ibu. Kalau 25 derajat Celcius fasanya apa? Oksigen 25 derajat Celcius fasanya apa? Gas Ibu. Gas. Kalau Ya. gas dari 25 derajat di 25 derajat Celcius fasanya gas. Kalau di 200 derajat Celcius fasanya apa? Di 200 derajat fasanya apa Yurdika?
Apa ya, Bu? Sebentar, Bu. Eh, Lah, tadi di 25 derajat fasanya apa? gas, berarti gas lagi ya, Ibu? Berarti gas lagi. Kalau gas ke gas, dari situ ada perubahan fasa nggak? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti kalian pakai CP-nya CP apa? Untuk nyari entalpi perubahan temperatur dari 25 derajat sampai dengan 200 derajat pakai CP-nya CP apa? Halo Yurdika. Tabel 3, Ibu. Tabel 3. Pakai tabel 3. Pakai tabel 3 nomor berapa? Pakai tabel 3 nomor berapa? Halo Yurdika. 121, Ibu. 121. Oke, jadi pakai oksigen ABC-nya Anda pakai tabel 3A nomor 121. Bisa dipahami? Kalau untuk kalor laten steam-nya itu gimana, Ibu? Kalau kalor laten steam-nya pakainya mana? Steam-nya tadi tekanannya berapa? 20 bar, Ibu. Oke, steam-nya 20 bar. Berarti kalian pakai tabel mana untuk nyari apa? Kalor laten steam-nya? 8B, Ibu. Pakai 8B. 8B nomor berapa? 20 bar. Oke, angkanya berapa? Berarti kalor latennya berapa? Yang evaporation bukan, Ibu? Ya, jadi yang di tengah itu adalah kalor laten penguapan pada 20 bar. Bisa dipahami? Baik, Ibu, bisa, Ibu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, kalian pelajari kembali. Saya masih berikan sesi tanya jawab. Kalian bisa nanya di WhatsApp group. Kemudian masih ada 1 kali pertemuan lagi untuk hari Selasa. Tapi sekalian satu lagi soalnya di 723 tolong diselesaikan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan Anda pelajari soal yang barusan, oksigen, apa saja yang harus diperhatikan, kemudian pelajari 723. Contoh soal 723, itu amonia. Amonia juga merupakan senyawa yang banyak digunakan di industri. Jadi biasanya selain nitrogen, oksigen, kemudian amonia. Oke. Silakan Anda pelajari dulu sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa isi daftar hadirnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.